Assalamualaikum, Mbak Renata. Waalaikumsalam, Bu. Apa apa duduknya Mbak Renata ini apakah sudah terasa nyaman atau belum? Oh, kayaknya udah sih, Bu. Udah nyaman banget ini. Baik, kalau gitu, bagaimana kabarnya Mbak Renata? Oh, alhamdulillah, baik-baik aja sih, Bu. Baik, alhamdulillah. Eh, Sebelum melakukan cyber counseling ini, sebelumnya Mbak Renata sedang apa ya? Oh, saya habis itu aja sih, Bu. Kayak baca-baca materi dikit. Baik. Ini Mbak Renata kesibukannya akhir-akhir ini apa? Bukannya cuman kuliah aja sih, Bu. Oh, kuliah semester berapa Iya. ya? Oh, kalau sekarang saya semester 5, Bu. Lagi sibuk-sibuknya kuliah begitu ya. Iya, sibuk banget, Bu. Banyak prakteknya. Oke, baik. Eh, jadi kan apa sebelumnya Mbak Renata ini pernah melakukan konseling? Belum pernah sih, Bu. Ini pertama kali. Oke, baik. Jadi Ibu akan menjelaskan ya. Jadi konseling ini tuh dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari konseling tersebut. Jadi konselingnya itu seperti Mbak Renata dan Ibu ini sebagai konselornya. Jadi nanti kita apa namanya saling membantu, saling mengatasi permasalahan yang dialami oleh Mbak Renata itu sendiri. Apakah bisa dipahami? Iya, Bu, paham. Baik. Paham. Konseling ini dilakukan secara 30 menit ya. Apakah Mbak Renata itu setuju untuk 30 menit saja? Oh, iya, Bu. Nggak apa. Setuju, setuju. Baik, kemudian di konseling ini tuh ada beberapa asas, yang terutama itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Renata itu tidak perlu khawatir lagi untuk bercerita kepada ibu, karena ada asas kerahasiaan ini, itu bisa menjamin permasalahan Mbak Renata itu tidak sampai diketahui orang sampai luar begitu. Apakah bisa dipahami? Oh, berarti kayak rahasianya terjamin gitu ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Oh iya, Bu, makasih. Paham, Bu. Baik, Ibu, terima kasih kepada Mbak Renata sudah bisa mengikuti konseling kita hari ini. Untuk kedepannya, Ibu harap kita bisa saling mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh Mbak Renata. Gitu. Iya, Eh, Bu. dari kedatangannya Mbak Renata hari ini, apakah ada yang ingin diceritakan atau disampaikan kepada Ibu? Oh iya, Bu. Ini saya kan kayak semenjak semester 5 itu nggak tahu ya kenapa kok kayak saya tuh agak lebih malesnya itu loh tinggi banget gitu loh, Bu. Apa mungkin karena saya itu kaget ya, kan kayak semester 5 ini kan lagi banyak-banyaknya untuk praktek gitu, Bu ya. Terus kan awal-awalnya itu kayak nggak ada gitu, jadinya tuh kayak saya kaget, akhirnya kayak males gitu. Terus ya dampaknya itu ke nunda-nunda pekerjaan gitu, Bu. Udah gitu aja. Oh, baik. Berarti dari semester 5 ini Mbak Renata itu kayak merasa lebih males gitu untuk mengerjakan sesuatu begitu. Iya. Rasa malas ya Mbak Renata itu apakah hanya di semester 5 ini atau mungkin sebelum-sebelumnya itu Mbak Renata pernah merasa malas juga? Kalau sebelum-sebelumnya saya pernah ya, Bu. Cuman kayak
lebih malesnya itu di semester 5 ini, Bu. Oke, baik. Dari rasa malas yang Mbak Renata alami itu dapat menimbulkan tingkah laku seperti apa dari diri Mbak Renata? Kalau tingkah laku itu ya tadi itu Bu kayak nunda-nunda pekerjaan. Kayak seharusnya itu jadwalnya kayak kerjakan tugas atau bersih-bersih rumah itu jadinya itu kayak nggak sesuai sama waktunya gitu loh Bu. Kayak biasanya saya ngerjakan bersih-bersih rumah itu jam 6. Pas males-malesnya itu bisa saya kerjakan itu jam 10 siang atau jam 9 pagi gituan Bu. Oke, baik. Eh, eh, Selanjutnya itu yang apa rasa malas yang Mbak Renata rasakan itu eh, ada pada situasi tertentu saja atau bagaimana? Malasnya itu kayak kadang-kadang itu gak munculnya itu hanya kayak satu hari berapa kali gitu Bu. Terus ya pernah kayak seharian kadang kayak kalau terlalu males gitu loh Bu. Itu tuh kayak pernah seharian itu saya nggak ngapa-ngapain ya udah kayak semuanya keteteran gitu Bu, tugas-tugasnya kayak pekerjaan rumah juga keteteran semua. Baik, dari rasa malas yang Mbak Renata alami itu, bagaimana Mbak Renata itu mengatasi rasa malas tersebut? Kalau saya itu coba buat ngubah pemikiran ya Bu ya. Pertamanya itu ngubah pemikiran kalau kayak saya yakinkan diri gitu Bu. Kayak kalau seumpamanya saya masih males-malesan atau saya enggak bertindak gitu Bu, nanti kan otomatis kayak ini loh siapa lagi yang ngelakuin kalau enggak saya sendiri gitu Bu. Jadinya ya harus mau nggak mau saya juga berusaha buat ngelawan. Cuman ya itu kadang-kadang malesnya itu muncul lagi. Oke, dari yang Mbak Renata lakukan itu, kalau dari skala 1 sampai 5, keberhasilan untuk mengatasi rasa malas tersebut itu berapa? Keberhasilannya di 3 sih Bu, kadang berhasil ya kadang enggak. Hmm, eh, Bagaimana dengan tingkat rasa malas yang Mbak Renata rasakan tersebut? Apakah ada penurunan atau malah tetap tetap ada kenaikan? Eh, Kalau sekarang sih kayaknya itu Bu, tergantung gitu Bu, kadang naik kadang enggak gitu Bu, jadi kayak enggak tentu gitu Bu. Oke, baik. Dari rasa malasnya yang Mbak Renata alami itu, apakah itu berdampak pada aktivitas Mbak Renata? Oh, kalau dampaknya ya itu Bu, kayak tugas-tugasnya itu kayak ya nggak terlaksana dengan baik gitu Bu. Oke, baik. Hmm, Baik, menurut Mbak Renata ini perilaku yang seperti apa eh, yang bisa mengatasi rasa malas tersebut? Eh, Kalau menurut saya itu ya Bu, perilakunya itu saya kayak coba buat konsisten menjalani apa yang sudah saya jadwalkan atau rencanakan gitu Bu. Terus kayak kalau saya males itu ya saya coba ubah mindset saya aja biar nggak males gitu.
Baik. Dari rasa malas yang ditimbulkan, apa yang muncul oleh Mbak Renata ini, rasa malas seperti apa nih? Eh, Rasa malasnya itu ya kayak pengen rebahan aja, terus pengen main-main HP aja gitu Bu. Pokoknya nggak melakukan aktivitas yang kayak nyangkut di pikiran gitu loh Bu. Pokoknya ya melakukan yang sekiranya saya enjoy gitu Bu. Ya, baik. Jadi ini kayak permasalahannya Mbak Renata itu kayak kurang konsisten untuk melakukan yang seharusnya tuh Mbak Renata bisa melakukan untuk mengerjakan tugas atau fokus dalam perkuliahan, tapi dengan rasa malasnya Mbak Renata itu menjadi apa namanya, menjadi berantakan semua gitu. Iya Bu, iya kayak gitu. Baik, dari eh, dari rasa malas tersebut mungkin ada bantuan dari keluarga atau teman gitu untuk mengatasi rasa malas tersebut. Oh, kalau kalau bantuan itu biasanya kayak saya itu cuman kayak termotivasi gitu Bu. Kayak dari mama atau dari kakak saya tuh buat nyemangati saya ya, saya akhirnya semangat lagi. Terus kalau dari teman itu Bu, kayak kan semuanya ada tugas gitu ya Bu ya. Terus salah satu teman saya itu tugasnya itu sudah selesai gitu Bu. Nah, saya belum kan Bu ya. Akhirnya tuh kayak saya tuh, loh itu loh sudah selesai. Jadinya kayak saya tuh harus juga sudah selesai itu juga detik itu juga gitu loh Bu. Ya udah saya akhirnya kayak motivasi semangat lagi, nggak males gitu Bu. Kayak gitu. Berarti Mbak Renata itu kayak dibantu dengan motivasi yang dilakukan oleh teman atau yang diberikan oleh keluarga begitu ya. Iya, kayak gitu Bu. Oke, baik. Kemudian yang tadi disebutkan oleh Mbak Renata, yang motivasi tersebut itu apakah dari motivasi tersebut dari keluarga atau teman itu cukup berhasil untuk mengatasi rasa malasnya Mbak Renata tersebut? Oh, kalau berhasil itu kata saya juga berhasil banget sih Bu. Soalnya kayak langsung saya tuh akhirnya nggak males lagi gitu loh Bu. Kayak semangat lagi gitu loh Bu. Oke, baik. Eh, apa yang apa yang berbeda dari Mbak Renata setelah mengalami merasa malas tersebut? Kalau berbeda itu kan dari males itu kan akhirnya kayak ya itu Bu, pekerjaan-pekerjaan itu tidak terlaksana dengan baik. Terus akhirnya tuh kayak otomatis kayak waktu-waktu buat belajarnya itu tidak ada gitu Bu. Akhirnya ya nilai-nilai itu agak menurun gitu Bu. Nilai-nilai ya mata kuliah itu. Oke, baik. Dari konseling ini, tujuan yang ingin dicapai oleh Mbak Renata itu seperti apa yang diinginkan? Hmm. Kalau saya itu kalau saya itu pengennya lebih kayak hilang gitu Bu rasa malesnya. Hilang rasa malas yang menurut Mbak Renata yang diinginkan itu seperti apa? Yang kalau gitu itu pengennya kayak saya menjalani aktivitas atau kegiatan itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan gitu Bu. Oke, Terus baik. lebih produktif gitu juga. Oke, baik. Jadi dari tujuan yang Mbak Renata sampaikan itu, jadi Mbak Renata itu
ingin lebih produktif lagi untuk bisa menjalani hari-hari kayak perkuliahan atau aktivitas di luar perkuliahan tersebut atau mengerjakan tugas begitu ya. Iya Bu, begitu. Oke, baik. Dari tujuan tersebut itu kan, dari tujuan yang Mbak Renata sampaikan itu, Ibu bisa menyimpulkan bahwa Mbak Renata ini memerlukan salah satu teknik dari konseling tersebut, konseling ini. Jadi sebagai harapan yang harus diwujudkan ini diperlukan teknik atau cara yang nantinya akan Mbak Renata lakukan sendiri, mungkin di rumah atau di mana gitu. Uh, dari permasalahan yang Mbak Renata ini, Ibu akan menggunakan teknik self management. Apakah sebelumnya itu Mbak Renata mengetahui teknik self management tersebut? Oh, nggak tahu sih Bu, kan ini juga pertama kalinya. Oh iya, Ibu lupa. Jadi teknik self management ini kan teknik yang dimana nanti Mbak Renata itu menetapkan diri dalam situasi yang menghambat tingkah laku Mbak Renata itu. Jadi nanti Mbak Renata bisa menghilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang dikehendaki, dan Mbak Renata ini harus meningkatkan hal yang baik dan benar untuk melakukan untuk adanya perubahan dari tingkah laku Mbak Renata tersebut. Apakah bisa dipahami? Oh iya Bu, paham. Makasih. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kepada Mbak Renata untuk mengamati tingkah laku Mbak Renata sendiri dari bagaimana munculnya permasalahan tersebut, begitu ya. Kemudian Ibu minta Mbak Renata untuk mencatat di kertas tersebut dengan teliti dari tingkah laku permasalahan Mbak Renata tersebut. Silakan dicatat terlebih dahulu, akan Ibu tunggu nanti hasilnya. Iya Bu. Oh, ini sudah Bu yang tadi disuruh sama Ibu. Oh iya, baik. Selanjutnya ini kan tadi Mbak Renata itu kan sudah mencatat terkait dengan perilaku dari permasalahan yang dialami oleh Mbak Renata tersebut kan. Sekarang Ibu minta kepada Mbak Renata untuk mencatat lagi uh, terkait dengan apa yang diinginkan oleh Mbak Renata. Silakan dicatat terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti bisa diberitahu kepada Ibu. Oh oke Bu, baik. Kayaknya sudah Bu. Baik, dari 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 yang sudah dicatat oleh Mbak Renata tersebut, Ibu minta tolong kepada Mbak Renata untuk mengamati dari perilaku masalah dan yang diinginkan oleh Mbak Renata itu tadi. Apa yang Mbak Renata dapatkan dari hasil pengamatan
yang sudah dibuat oleh Mbak Renata itu? Oh, oke. Baik, dari yang saya amati dari perilaku yang bermasalah sama yang saya inginkan ini, bedanya saya itu kayak lebih suka main HP sama kayak suka rebahan gitu, Bu. Rebahan sambil main HP gitu, Bu. Akhirnya yaitu kayak malesnya itu jadi nambah-nambah. Terus kalau yang di perilaku yang diinginkannya itu kayak saya kayak ikut merasakan kayak, oh kalau gini nih berarti saya lebih kayak nggak ada waktu yang terbuang sia-sia ya, kayak gitu, Bu. Oke, baik. Dari yang sudah dituliskan oleh Mbak Renata itu, usaha apa yang Mbak Renata lakukan untuk bisa lebih bersemangat kembali? Saya mungkin kayak coba buat komitmen gitu, Bu, sama diri sendiri gitu, biar menjalaninya terus-terus gitu, Bu. Eh, apakah sekarang Mbak Renata sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan oleh Mbak Renata ke depannya? Ya, sudah, Bu. Kemudian kapan Mbak Renata bisa melaksanakan yang sudah ditulis tadi sesuai dengan keinginan Mbak Renata tersebut? Oh, mungkin mulai besok saja, Bu. Baik. Sekarang bagaimana perasaannya Mbak Renata setelah melakukan konseling ini? Kita saling bercerita, saling em, membantu untuk mengatasi permasalahan Mbak Renata. Oh, saya lega gitu, Bu, kayak oh ya saya ternyata juga bisa gitu loh sebenarnya buat nyelesain ini juga sendiri, cuman kayak yaitu kurang komitmen aja gitu, Bu. Kurang bisa Oke, ngatur jadwal. oke, baik. Baik untuk hari ini, karena kita waktu ini sudah hampir mencapai 30 menit, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Renata. Udah sangat baik untuk bisa bercerita terbuka kepada Ibu dan bisa menyelesaikan masalah Mbak Renata sendiri. Ibu harap dengan keterampilan yang sudah Mbak Renata miliki ini bisa dapat menyelesaikan permasalahan yang Mbak Renata alami. Kemudian untuk diadakan konseling kita konseling lagi, mungkin apakah Mbak Renata setuju akan diadakan minggu kedua? Oh iya, nggak apa-apa, Bu, setuju. Oke, baik. Jadi nanti ini kita adakan kembali konseling selanjutnya untuk melihat perkembangan perubahan tingkah laku Mbak Renata, apakah sudah dapat diatasi total atau bagaimana, nanti kita lihat di minggu kedua di hari yang sama dan jam yang sama. Gitu ya. Iya, Bu. Baik, Ibu terima kasih kepada Mbak Renata. Sampai ketemu di minggu kedua dan selamat. Semoga yang sudah ditulis Mbak Renata itu bisa dilaksanakan secara komitmen oleh Mbak Renata. Baik, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih, Bu. Ya, baik.